Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 6 dengan anggota Siti Sarah Rafila dan saya Vivin Seventi akan mempresentasikan modul 6 dengan judul komputer dalam pembelajaran anak usia dini. Lead 2. Oke, yang kegiatan belajar 1 akan dibacakan oleh teman saya Siti Sarah Rafila. Silakan. Terima kasih Bu Vivin. Baik. Ya. Kegiatan pertama. Belajar berbasis aneka sumber. A. TIK. Sumber belajar anak usia dini. Kehadiran teknologi telah meningkatkan kualitas dan keampuhan pendidikan itu sendiri sebagaimana 4 pilar pendidikan yang dicetuskan oleh UNESCO antara lain learning to know, learning to do, learning to be learning together. Penerapan TIK atau ICT memiliki keunggulan yang sangat besar, yaitu tersedianya informasi secara luas, cepat, dan tepat. Adanya kemudahan dalam proses pembuatan administrasi dan dukungan proses belajar mengajar. Penerapan TIK juga memiliki keunggulan khas, yaitu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Seperti contoh penerapan penting dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan lainnya. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah perangkat teknologi bantuan software, hardware, dan brainware, yaitu mampu menyimpan, mengolah, dan menyediakan berbagai macam informasi dan digunakan untuk kepentingan manusia. Tujuan dari pengembangan TIK dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, meningkatnya keterampilan masyarakat dan peneliti di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, terselenggaranya program-program pelatihan, pendidikan, dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi baik secara manajerial maupun teknis. Dan yang ketiga, meningkatnya pembudayaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya. Seperti pas waktu pada masa corona ya, masa COVID-19 itu seluruh siswa kan pasti tidak masuk sekolah ya, di rumah saja. Jadi guru-guru pasti mengandalkan internet gitu. Seperti mengerjakan tugasnya by WA, dan anak mahasiswa pun juga pada web gitu. Jadi memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran dan membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajarnya. Membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Guru itu dapat melihat, mencari sumber-sumber itu seperti dari artikel-artikel, searching di Google, itu banyak sumber-sumbernya gitu. Jadi bukan hanya berpatok dalam buku saja gitu, banyak juga di internet juga kan. Jadi bisa banyak sumber-sumber yang didapat oleh guru untuk mengajarkan kepada anak murid gitu. Dan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah perangkat teknologi yang berperan dalam pertukaran informasi dengan segera, sehingga antar komunikator dan komunikan menjadi persamaan pemahaman dan tindakan dalam memaknai informasi, sehingga teknologi informasi dan komunikasi memegang peran penting dalam pendidikan. Sasaran utama dalam TIK adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk memperkenalkan, memfasilitasi, membantu dalam meningkatkan kemampuan berpikir, serta membantu penguasaan materi pelajaran. Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yaitu mengembangkan e-learning, mendukung terciptanya kursus online,
memfasilitasi terbangunnya sistem tutorial bagi pendidikan jarak jauh, membuka perpustakaan elektronik, dan pembelajaran dengan menggunakan alat bantu komputer. Seperti pada saat ini yang kita alami sebagai mahasiswa ya, kita mengerjakan tugas, berdiskusi dengan kita di rumah saja, tapi kita bisa mengaksesnya gitu melewati e-learning, aplikasi e-learning gitu pada sistem UT. Kemudian bisa juga di perpustakaan elektronik gitu ya, yang berada di UT digital gitu kan. Dan juga menjalankan tutorial kita dengan dosen itu di dalam jarak jauh menggunakan aplikasi Google Teams gitu. Selanjutnya, kegiatan belajar 2 akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Bu Vivin. Silakan Bu Vivin. Bu Vivin, maaf masih di unmute. Oke, maaf. Saya lanjut. Terima kasih Bu Sarah. Saya lanjut yang kegiatan belajar 2, guru sebagai mediator pembelajaran komputer anak usia dini. Adanya teknologi tentunya ada dampak ya, entah itu dampak yang negatif ataupun yang positif, tentu selalu ada untuk kehidupan kita. Tapi kita juga tidak bisa jauh dari yang namanya teknologi, yang itu karena teknologi itu alat yang ampuh yang lebih mengubah cara guru, terutama kita sebagai guru ya, untuk mengikuti zaman sekarang yang serba canggih, harus mengikuti cara mengajar kita menggunakan teknologi, terus mengajarkan ke siswa, mengarahkan pendidikan dan akses sebagai cara komunikasi dan bekerja bersama. Next. Oke. Implikasi TIK dalam pendidikan dan pelatihan. Kemajuan teknologi dan cara teknologi merupakan sebuah proses yang dinamis. Hal ini juga didukung dengan berbagai pendekatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada pemunculan. Pendekatan ini berhubungan dengan sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, berada pada tahapan pertama pengembangan TIK. Tentu awal kita mengajarkan anak mengenalkan TIK itu dari sekolah. Next. Oke, next Bu Sarah. Yang kedua itu penerapannya. Pendekatan ini berhubungan dengan sekolah yang di dalamnya telah berkembang TIK. Jadi sekolah ini sudah mempunyai perkembangan, sudah ada perkembangan TIK ya. Pada fase ini administrasi dan guru menggunakan TIK untuk tugas-tugas dalam manajemen sekolah dan kurikulum sekolah tersebut. Oke, untuk yang ketiga itu penanaman. Pendekatan ini berhubungan dengan sekolah yang mempunyai jajaran teknologi yang berbasis komputer di berbagai laboratorium kelas dan wilayah administrasi. Terus next. Next Bu Sarah. Iya udah Bu. Belum muncul ya di saya ya. Sinyal kayaknya, sinyal. Mungkin saya lanjut nih, yang keempat itu ada pentransformasian. Pendekatan ini berkaitan dengan sekolah yang telah mengadakan TIK secara efektif untuk memikirkan ulang dan memperbaiki keorganisasian sekolah tersebut. Ada beberapa karakteristik yang dimiliki sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Yang pertama itu visi, yaitu menuju
merujuk pada aspirasi-aspirasi dan tujuan-tujuan dari individu dan sekolah serta sistem sekolah secara keseluruhan. Yang kedua itu ada filsafat belajar dan pedagogi. Ini bagaimana guru dan siswa interaksi dan bagaimana sekolah diatur untuk pendidikan yang harus tetap dilandaskan berdasarkan TIK. Terus yang C itu yang ketiga ada rencana dan kebijakan sesuai dengan visi dan filsafat pendidikan, maka setiap perencanaan dan pengembangannya tetap berpegang dan berlandas kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai sekolah. Terus yang D itu fasilitas dan sumber belajar. Fasilitas mencakup infrastruktur dasar seperti pemasangan listrik, akses internet, dan sebagainya. Terus selanjutnya memahami kurikulum. Memahami kurikulum ini mempengaruhi kemajuan TIK dalam berbagai macam pengembangan pembelajaran berikutnya. Terus ada selanjutnya pengembangan profesional staf sekolah. Pengembangan kemampuan dan profesional guru dalam penerapan TIK juga perlu terus dikembangkan sehingga mereka dapat mendesain pembelajaran berbasis TIK yang dapat sesuai dengan tuntutan dan mencapai tujuan pembelajaran. Terus ada selanjutnya keterlibatan komunitas. Dalam hal ini, bagaimana peran serta dari orang tua dan masyarakat dalam pendidikan. Terus yang terakhir, penilaian. Penilaian berupa penilaian terhadap siswa, juga evaluasi keseluruhan terhadap sistem sekolah. Next. Ya. Udah. Oke. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan akan mengatasi masalah antara lain masalah geografis, waktu dan sosial ekonomis Indonesia, masalah negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan daerah tropis dan pegunungan. Hal tersebut mempengaruhi pengembangan infrastruktur pendidikan sehingga dapat menyebabkan distribusi informasi yang tidak merata. Selanjutnya, mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. Ada akselerasi pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan yang sulit diatasi dengan cara-cara konvensional. Next. Dalam pengembangan TIK, tentu guru mempunyai peran dalam pendidikan berbasis TIK tersebut. Peran guru di sini yang pertama itu guru sebagai sumber belajar. Terus untuk membantu proses pembelajaran di kelas itu peran guru sangat penting. Yang selanjutnya guru sebagai fasilitator, guru di sini memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Terus guru juga sebagai demonstrator, terus ada sebagai pengelola, terus guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai motivator. Yang terakhir itu guru sebagai evaluator, atau guru harus memiliki data-data dan informasi tentang keberhasilan setiap anak dalam mengikuti aktivitas untuk mengevaluasi pelajaran. Next. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Next. Di sini ada ungkapan dari David
Klik. Benar tidak dibacanya? Ini teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru karena ini adalah pena dan kertas zaman sekarang. Dan inilah lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Itulah teknologi. Ya, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, sekian dari kami kelompok 6 presentasi kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.